anak-anak semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan memulai ibadah awal tahun pelajaran baru. Anak-anak semuanya mempersiapkan diri untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas kesehatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan atas liburan yang telah berlalu. Engkau boleh terus menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan pada hari ini kami boleh berkumpul melalui ibadah online untuk kami boleh mengucap syukur sebelum kami memulai tahun ajaran yang baru. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan Tuhan supaya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kami harus mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini marilah kita mempersiapkan hati bersama-sama untuk bersatu di dalam doa, agar kita juga bisa menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita.
Oleh karena itu Pak Pendeta mengajak anak-anak sekarang untuk melipat tangan, menutup mata, arahkanlah hati pada Tuhan, dan kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami masih boleh berjumpa di dalam cinta kasih Tuhan melalui teknologi dan media yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami sebagai anak-anak SDK Penabur Harapan Indah sungguh sangat merindukan pewartaan dan sapaan firman Tuhan yang begitu indah bagi kami. Sehingga kami, anak-anak Tuhan yang hendak menyambut semester atau tahun ajaran baru, mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat baru dari Tuhan yang menyapa kami, dan dari hikmat Tuhan yang memenuhi kami melalui firman yang boleh hendak kami dengar di saat ini. Oleh karena itu, penuhilah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang begitu indah, sehingga kami dimampukan memahami makna firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Demikian juga bagi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, agar kiranya hikmat Tuhan dapat memampukannya untuk bersabda, berkata-kata sesuai dengan apa yang Engkau mau. Maka berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat Tuhan telah siap untuk mendengarkan. Amin. Mari anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, Pak Pendeta mengajak anak-anak semua untuk membuka Alkitab. Bacaan yang diambil hari ini dari Mazmur pasal 25 ayat 21. Mazmur pasal 25 ayat 21. Sudah dapat? Alkitabnya dibuka, di rumah pasti ada Alkitab, nggak mungkin nggak ada ya. Ayo, kalau sudah dapat, Pak Pendeta mengajak anak-anak untuk membacakannya bersama-sama dari rumah masing-masing. Oke? Siap. Mazmur pasal 25 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Sekali lagi, kita baca bersama-sama. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, tentu kalau ditanya, pengen jalan-jalan gak sih? Pengen. Mau kemana? Ya pasti setiap kita jawabannya beda-beda. Atau mungkin di antara kita dari bulan Januari di tahun 2020 udah ngomong nih ke papa mama, "Mah, Pa, liburan tahun ini nanti kita ke Lembang ya, atau liburan tahun ini nanti kita ke Singapura misalkan, atau liburan tahun ini nanti kita ke Puncak dan sebagainya." Tetapi tentu rencana-rencana itu harus batal dan gagal. Sama, Pak Pendeta juga punya kerinduan di tahun ini mau camping gitu ya, bersama dengan beberapa teman. Pengen deh bikin tenda di sebuah gunung gitu ya, menikmati matahari terbit dan juga menikmati dinginnya hawa yang ada di gunung sana. Tetapi karena COVID-19, Pak Pendeta nggak bisa pergi ke sana. Nah sekarang Pak Pendeta mau ngajak anak-anak semua untuk menolong Pak Pendeta. Anggaplah begini, misalkan Pak Pendeta akan pergi ke sebuah gunung begitu ya. Berarti kan ada beberapa hal yang harus Pak Pendeta persiapkan. Kalau begitu, kira-kira apa aja nih yang harus Pak Pendeta bawa ya ke gunung gitu ya. Kurang lebih 1 malam. Kalau 1 malam berarti melewati sebuah malam yang gelap. Tetapi juga harus nginep dan juga harus makan. Nah, Pak Pendeta ada tas di sini yang cukup besar. Nanti tas ini bisa dipakai untuk menyimpan beberapa barang-barang. Kira-kira apa ya yang harus dibawa? Contoh, wah ini apa ini? Ini seperti, wow ini kursi. Jadi kalau ditaruh, tuk-tuk, wah bisa duduk di atas ini. Biasanya sih untuk
santai-santai di depan sebuah tenda atau ketika mau masak begitu. Oke, ini dibawa nggak kira-kira? Apa? Dibawa lah ya. Kalau misalnya capek bisa duduk juga. Oke, kita masukkan kalau begitu. Oke. Nah, sudah tuh. Lalu apa lagi ya? Botol minum. Kira-kira air penting nggak nih air? Penting? Penting? Oke, kalau penting, oke. Kita bawa air ini ya. Kita taruh di sini. Nah, lalu apa ini? Ini namanya semacam kompor untuk masak bahan makanan begitu ya. Nanti ada gasnya tuh, lihat. Set. Wow, bisa buat masak. Kira-kira kompor ini penting? Berguna? Berguna. Oke, kalau berguna penting, kita bawa deh ya untuk camping 1 malam begitu ya. Oke, kalau begitu kita masukin ke tas ya. Nah, kalau sudah ada kompor berarti butuh mie instan. Biar makan di atas gunung gitu ya. Kalau misalkan di atas gunung atau lagi camping tuh nggak bisa makan yang enak-enak kayak steak, hamburger, ayam goreng. Ya bisa-bisa aja, cuman susah bawanya. Yang paling mudah ini, mie instan. Bawa nggak? Oke, bawa kan udah ada kompornya tadi ya. Nah, lalu ini dibawa nggak? Kayaknya bawa ya. Ini tuh untuk jadi alas duduk atau alas tidur begitu ya. Ini harus dibawa nih. Penting nih. Nah, ini juga penting. Apa ini? Tenda. Dengan adanya tenda kita bisa membangun camp gitu ya. Kita juga bisa istirahat dan juga bisa terjaga dari dinginnya hawa gunung. Oke, kita bawa ya. Sudah. Lalu ini tuh semacam kasur, mirip kasur. Ini harus ditiup nih. Nanti dia mengembang, bisa jadi alas buat tidur. Bukan kasur sih, matras lebih tepat ya. Dibawa dong. Badan Pak Pendeta kan gemuk. Ya, jadi butuh yang seperti ini. Wah, coba kita tutup. Wah, bisa nih. Iya. Oke. Tapi kayaknya kalau misalkan kita berangkatnya malam, rasanya ada yang kurang deh. Kira-kira apa yang kurang kalau misalkan kita berangkatnya malam? Apa? Apa coba? Ada yang tahu nggak? Apa yang kurang kalau kita berangkatnya malam? Nih tasnya udah gede nih. Apa? Lampu. Bener sekali. Lampu ini penting. Wow, penting sekali. Kenapa? Karena ini yang akan menerangi kita di sepanjang jalan. Kalau misalnya nggak ada lampu, berarti apa yang kita bawa sebesar ini, apa yang kita bawa sebanyak ini, jadi sia-sia. Jadi akhirnya nggak kepake. Karena kita nggak bisa naik ke tempat yang kita tuju. Karena kita nggak bisa berjalan di tengah-tengah kegelapan. Jadi lampu ini perlu nggak? Perlu. Lampunya ditaruh di mana? Lampunya ditaruh di sini, anak-anak. Nih, ya. Tuh. Wow, ditaruh di sini lampunya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya Pak Pendeta tanya, kira-kira lampu ini penting nggak? Penting. Soalnya kalau misalnya nggak ada lampu ini, apa yang kita bawa sebanyak ini jadi sia-sia. Kita akan terjebak dalam kegelapan. Kita akan tidak mampu untuk melangkah, bahkan melihat jalur untuk tiba sampai tempat yang kita tuju di atas gunung itu, jadi nggak bisa sampai. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, kita sepakat ya, bahwa lampu ini penting nih. Lampu ini penting sehingga apa yang kita bawa, apa yang sudah kita persiapkan, sungguh-sungguh mampu membawa kita sampai ke atas dengan adanya lampu ini. Pak Pendeta punya 2 nih. Jadi Pak Pendeta punya 2, bisa terang banget di jalan. Begitu ya. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan. Kira-kira nih, anak-anak dan Pak Pendeta, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita butuh sesuatu yang terang nggak? Kita butuh sesuatu yang berharga nggak? Untuk menuntun kita tiba pada tujuan yang baik. Butuh tidak? Butuh nggak? Butuh sekali. Anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita lihat ayat Alkitabnya tadi. Di ayat 21.
ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Wah, pemazmur pakai dua kata nih. Dua katanya penting lagi. Apa? Ketulusan dan kejujuran. Yang pertama, tulus. Apa yang dimaksud dengan tulus? Dalam bahasa Inggris bicara soal integrity. Integritas. Apa itu integritas? Integritas itu bicara soal apa yang kita lakukan benar. Apa yang kita lakukan baik tanpa harus dilihat orang. Berarti kita punya nilai yang utama. Kita punya prinsip hidup. Kita punya pemahaman yang benar. Yang kita pegang, yang kita lakukan. Contoh, menyontek itu baik apa tidak? Tentu tidak baik menyontek itu. Nah, berarti kalau Anda atau anak-anak dan Pak Pendeta nyontek, berarti kan kita melakukan satu kesalahan. Dan kesalahan ini bisa berujung pada hal yang tidak menyenangkan. Bisa dihukum kalau ketahuan, lalu nama baik kita akan jelek selama di sekolah. Oh, kamu dulu pernah nyontek nih, dan sebagainya. Padahal nyontek bagi sebagian orang, kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Hei, kalau kita punya ketulusan, kita punya integritas, mau dilihat orang atau tidak, ketika kita tahu nyontek itu tidak benar, kita tidak melakukannya. Itu bicara soal ketulusan. Tandanya apa? Ya kalau besok mau ujian, aku dari hari ini atau bahkan dari kemarin sudah belajar yang terbaik. Sehingga ketika mau ujian nanti, aku bisa mengerjakannya dengan benar. Itu contohnya. Atau hal lain lagi. Kalau misalnya mama atau papa pulang dari kerja, aku yang tadinya main PS, langsung simpen PS-nya, buka bukunya. Biar nanti papa mama masuk ke dalam kamar ngelihat, wih pinter ya, kamu belajar. Padahal kamu ngapain? Dari tadi mungkin main game. Tapi biar dilihat sebagai anak yang rajin, maka ketika mama papanya lihat baru buka buku. Kira-kira itu benar apa tidak? Tidak benar dong. Kenapa? Kalau misalkan kita punya ketulusan, maka ada mama atau enggak, ada papa atau enggak, dilihat mama, papa atau enggak, kita mau belajar. Karena kita sadar bahwa belajar itu terbaik buat kita bisa mengetahui sesuatu. Amin? Lalu, yang kedua, bicara soal apa? Kejujuran. Hanes, bicara soal hal yang benar, yang bisa kita ungkapkan. Hal yang benar yang bisa kita lakukan. Kenapa kejujuran ini penting? Karena kalau nggak ada kejujuran, kita menjadi orang yang gampang terombang-ambing, terbawa ke sana-sini. Akhirnya membuat kita bisa terjebak dalam kegelapan dan membuat kita bisa kecewa nantinya. Nah, kenapa pemazmur di ayat yang kita baca bicara soal dua hal, ketulusan dan kejujuran. Mengawal aku. Nah, ini menarik ya, bahasanya mengawal. Memberi kekuatan, memberi kemampuan. Memberi kekuatan dan kemampuan. Kekuatan dan kemampuan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Sehingga pemazmur, kalau misalkan anak-anak mau meresapinya sekali lagi, ketika dia mengatakan bahwa ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau, berbicara tentang pemazmur yang meyakini bahwa ketika dia hendak memohon berkat, hendak diberkati oleh Tuhan, maka ia pun harus melakukan, menghidupi dua hal. Bicara soal ketulusan dan kejujuran. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, siapa di sini yang mau diberkati? Angkat tangannya. Mana Pak Pendeta belum lihat? Angkat tangannya. Ya, kalau kita ingin diberkati, maka Pak Pendeta mau mengajak kita untuk belajar dari pemazmur, dari teks yang kita baca. Ia mengajak kita untuk melakukan dua hal, ketulusan dan kejujuran. Bicara tentang apa? Bicara untuk melangkah dalam kebenaran, melangkah dalam keaslian, dan juga melangkah untuk dapat mengatakan yang benar, melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah, Pak Pendeta sekarang mau mengajak kita untuk melihat begini. Dalam konteks tahun ajaran yang baru. Ini adalah tahun ajaran yang sama sekali baru. Mungkin menjadi yang paling baru di tengah-tengah sejarah bangsa Indonesia ini. Yaitu proses belajar mengajar harus dilakukan di rumah. Nah, maka ini menjadi tantangan buat kita juga nih. Apakah kita sungguh tetap menghadirkan sukacita? Maka Pak Pendeta mau tanya, kalau misalkan kita belajar di rumah, apa perasaannya? Ada yang senang? Mungkin ada ya. Ada juga yang nggak senang? Pasti ada.
Yang senang ya mungkin enak lah di rumah, bangunnya nggak usah pagi-pagi buat pergi ke sekolah, misalnya begitu ya. Yang nggak senang gimana? Ah, nggak enak dong di rumah, nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa ketemu sama guru, nggak bisa main atau nggak bisa lari-lari, misalnya nggak bisa bercanda dan sebagainya. Tentu setiap kita, anak-anak Tuhan, orang tua, dan juga bahkan guru-guru punya experience, pengalaman yang beda-beda. Ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang berbeban berat, malas, dan juga sulit untuk belajar hal baru, tapi ada juga yang menyenangkan karena bisa punya pengalaman yang baru. Tapi Pak Pendeta mau mengajak begini, mari lihatlah ini sebagai bagian dari anugerah Tuhan. Pak Pendeta mau mengajak kita untuk menghadapi masa yang baru ini dengan melakukan dua hal tadi. Ketulusan dan juga melakukan kejujuran. Buat anak-anak, ketulusan yang seperti apa? Maka kita harus tetap bersukacita untuk belajar dengan nuansa yang baru. Kita sudah punya fasilitas yang dianugerahkan Tuhan. Internet sekarang jauh lebih cepat dibandingkan dulu. Teknologi laptop, handphone, tablet, atau iPad juga sudah dianugerahkan jauh lebih baik. Sehingga menunjang proses belajar mengajar. Maka lihatlah itu sebagai anugerah Tuhan yang membuat kita juga tetap diperlengkapi untuk bisa belajar. Itu tulus. Tapi yang kedua, jujur. Bicara soal apa? Maka kita harus jujur mengatakan yang sebenarnya. Kalau ada PR, katakanlah ke papa mama, ada PR, aku harus mengerjakannya. Jangan ketika ditanya, ada PR enggak? Oh, enggak ada. Ya udah aku boleh main ya, dan sebagainya. Enggak. Kita harus mengelola waktu yang terbaik. Kita harus menahan godaan. Di rumah biasanya godaannya lebih banyak nih kalau belajar. Kalau bagi anak-anak yang punya peliharaan, mungkin sambil belajar, sambil peliharaannya atau doginya jilat-jilat kakinya ya. Kita juga nggak tahu ya, beda-beda pengalaman belajar dari rumah. Atau kalau misalnya kamu lagi belajar, mamah lagi masak, aromanya, enak sekali, jadi lagi belajar bikin lapar. Itu juga godaan. Nah, kita harus bisa menahan diri. Ada waktunya main, ada waktunya makan, ada waktunya belajar. Ketika kita di rumah, kita harus belajar untuk mengelola itu. Sama halnya begini, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan. Tadi jangan lupa ya, ada banyak perlengkapan yang sudah Pak Pendeta bawa. Ada air, ada semacam kompor, ada mie instan, ada tenda, dan sebagainya. Ada dalam satu tas nih, udah siap dibawa untuk jalan. Tapi, tanpa adanya lampu penerangan ini, ya, akhirnya apa? Yang sudah dibawa tadi bisa jadi sia-sia. Sehingga nggak bisa deh sampai ke tujuan yang diinginkan. Nah, sehingga bayangkanlah coba. Lampu yang menerangi ini bagaikan ketulusan dan juga kejujuran. Lalu perlengkapan ini bagaikan fasilitas yang setiap kita sudah miliki. Baik itu laptop untuk menunjang pembelajaran, baik itu internet yang baik, atau mungkin tablet atau iPad yang sudah ada di rumah masing-masing. Janganlah dipakai sambil belajar, sambil main game, sambil belajar, sambil nonton YouTube. Jangan. Tetapi kita harus mengendalikan diri di dalam ketulusan dan kejujuran. Ada waktunya belajar, ada waktunya main, ada waktunya makan, ada waktunya juga istirahat. Semangat bagi kita yang diberkati, melangkahlah dalam kejujuran dan ketulusan, sehingga damai sejahtera menyertaimu. Selamat memasuki tahun ajaran baru. Semangat untuk anak-anak yang terkasih belajar dari rumah. Semangat untuk guru-guru yang mengajar dari tempatnya masing-masing. Dan semangat untuk orang tua yang juga menjadi guru buat anak-anaknya di rumah mengajari anak-anak ya. Semangat melangkah dalam ketulusan dan kejujuran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Bila
Mari anak-anak, bagi kita yang telah mendengar sabda firman Tuhan, maka marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk menaikkan syafaat kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini mengajak kami untuk boleh berpetualang, melakukan suatu pengalaman yang baru. Kami menyadari pengalaman yang baru adalah ketika kami belajar di rumah di dalam tahun ajaran baru ini. Biasanya kami menyambut tahun ajaran baru ketika kami bersuka cita berjumpa dengan teman-teman baru di kelas yang baru. Ketika kami juga boleh berjumpa dengan semangat teman-teman yang kami rindukan biasanya ketika liburan lama tak berjumpa. Atau bahkan ketika anak yang boleh masuk ke sekolah dasar harus mengalami pengalaman yang sama sekali baru, yaitu belajar di rumah masing-masing. Padahal yang mungkin dirindukan adalah bisa masuk ke sekolah baru dengan seragam baru, membawa tas yang baru, dan juga semangat yang baru. Tetapi oleh karena kondisi, situasi yang membuat kami harus diam di rumah, membuat kami harus terpisah secara fisik satu dengan yang lain, sehingga kami percaya ini juga menjadi pengalaman yang baru bagi kami. Dan Tuhan menyediakan jalan, Tuhan menyediakan semangat untuk memenuhi kami anak-anak Tuhan, agar tetap memiliki semangat untuk belajar, tetap memiliki semangat untuk menyambut sekolah dan pola belajar yang baru dari rumah kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, kiranya melalui Roh Kudus Tuhan penuhilah kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan boleh sabar, boleh setia, boleh tekun, boleh tulus dan jujur. Sehingga kami boleh belajar dengan sukacita, belajar tanpa harus disuruh, belajar tanpa harus takut dimarahi oleh orang tua. Tetapi kami belajar karena kesadaran diri. Kami belajar karena sukacita. Kami belajar karena hikmat Tuhan menggerakkan kami. Ya Tuhan, di tahun ajaran baru ini kami juga berdoa bagi guru-guru kami. Guru-guru di SDK Penabur Harapan Indah. Mereka yang juga mengalami pengalaman baru dengan mengajar tidak berjumpa secara langsung dengan anak-anak, dengan mengajar bahkan mungkin melalui media yang juga harus dipelajari ulang. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati guru-guru yang terkasih di SDK Penabur Harapan Indah, sehingga mereka boleh tetap memiliki semangat, tetap memiliki ide, kreativitas untuk membuat proses belajar mengajar tetap menarik walaupun tidak dalam perjumpaan atau tatap muka. Kiranya guru-guru boleh Tuhan persiapkan sehingga mereka juga boleh dimampukan untuk mengajar dengan pola yang baru. Kami juga mau berdoa bagi kondisi dunia ini, terkhusus Indonesia yang juga masih berjuang untuk menghadapi COVID-19. Kiranya hikmat Tuhan boleh hadir, kemampuan yang Tuhan anugerahkan boleh menguasai pemerintah, TNI, Polri, gugus tugas, tim kesehatan, dokter, suster, relawan, bahkan setiap kami, untuk memiliki kesadaran yang sama bahwa COVID-19 masih ada dan kami perlu untuk tetap waspada, hidup bersama dengan protokol-protokol kesehatan yang telah disepakati, sehingga kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap bugar, kami boleh tetap bersuka cita, hidup dalam kondisi new normal, tetapi kami juga boleh sama-sama memiliki kewaspadaan untuk menjaga diri, menjaga kesehatan diri dengan makan makanan yang bergizi, olahraga cukup, minum vitamin, dan juga menjaga jarak fisik dengan orang lain dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami yang berjuang dengan pola pekerjaan yang baru. Atau bagi orang tua kami yang terkena dampak ekonomi karena COVID-19. Kiranya orang tua kami boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan tolong, boleh Tuhan beri hikmat, sehingga mereka tetap memiliki iman untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk berjalan di dalam Roh Kudus. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami dimanapun mereka berada.
Ya Bapa, inilah doa kami. Kami sadari ada banyak hal yang tak dapat kami katakan di dalam doa ini. Tetapi kiranya di dalam kuasa Kristus, kuasa kasih, kuasa terang yang begitu indah, membuat setiap pengharapan kami dapat dikenali, dapat dimampukan Tuhan untuk dapat dinyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, di dalam kuasa anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan doa ini di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan, siaplah menyambut semangat baru dan petualangan baru, sehingga karya Tuhan menguasai kita. Selamat belajar di tahun ajaran baru, semangat terus, tetaplah berdoa dan beriman, karena cinta kasih Tuhan memeliharamu. Maka sekarang, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa beserta anugerah pengampunan Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus membuat setiap kita dapat melangkah di dalam ketulusan, hidup dalam kejujuran untuk menyambut jalan-jalan kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kiranya kuasa kasih Tuhan menguasai, memberkati setiap kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bertemu dalam acara kebaktian awal tahun pelajaran 2020-2021. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Duta yang sudah berkenan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Anak-anak, siapa yang sekarang merasa semangat untuk belajar? Ayo, angkat tangannya. Wah, ternyata semua semangat belajar ya. Apalagi sekarang kalian sudah di kelas yang baru. Yang kelas 1 naik ke kelas 2. Yang kelas 2 naik ke kelas 3. Kelas 3 naik kelas 4. Kelas 4 naik ke kelas 5 dan seterusnya. Anak-anak sudah kangen sekolah belum? Oh, sudah ya? Sama, kami Bapak Ibu Guru juga kangen sama anak-anak semua. Kami rindu untuk bertemu. Kami juga ingin mengajar anak-anak secara langsung. Tetapi karena keadaan pandemi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu, maka kita harus bisa menahan diri untuk tetap berada di rumah. Dan kita harus selalu menjaga kesehatan
Dan jangan lupa, kita harus selalu rajin berdoa. Kita doakan semoga masa pandemi ini segera berakhir dan anak-anak dengan Bapak Ibu guru bisa kembali bertemu di sekolah. Anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita di tahun pelajaran 2020-2021 ini akan dimulai hari ini. Tetapi kita belajarnya secara pembelajaran jarak jauh atau secara online. Memang Anas harapkan yang pertama, anak-anak harus selalu semangat belajar dan mengikuti setiap pembelajaran dengan penuh sukacita, dengan baik. Pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan materi pelajaran, tolong anak-anak perhatikan, anak-anak ikuti dengan baik. Jangan sampai anak-anak hanya melakukan chat yang tidak penting, atau anak-anak ngobrol sendiri dengan teman. Itu yang rugi juga kalian. Yang kedua, pada saat anak-anak belajar di rumah, selama anak-anak home learning, tolong tunjukkan karakter yang baik. Anak-anak selalu sopan pada mama, papa, oma, opa, mbak, ataupun anggota keluarga yang lain. Dan juga yang ketiga, tema pelayanan BPK Penabur tahun 2020-2021 adalah menjadi kawan sekerja Allah dengan penekanan pada kejujuran, kepedulian, dan pengorbanan. Kejujuran, kita diharapkan untuk selalu jujur dalam segala perkataan dan perbuatan kita. Misalnya saat anak-anak diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, kerjakan sendiri. Jangan minta mama, papa, atau mbak untuk mengerjakan. Atau pada saat anak-anak mengerjakan LKS, ketika nanti diperiksa bersama, memeriksa secara pribadi, anak-anak harus belajar jujur. Karena jujur itulah kunci keberhasilan kalian. Kepedulian, hendaknya anak-anak juga selalu menunjukkan sikap peduli kepada semua anggota keluarga di rumah. Misalnya, saat kalian diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, kalian tidak usah diingatkan oleh mama papa, tetapi dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kemandirian, kalian mengerjakan. Berarti itu kalian peduli pada mama dan papa yang sudah lelah bekerja untuk mencukupi kebutuhan kalian. Kalian juga bisa bersikap peduli dengan membantu orang tua, misalnya mencuci piring, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, menyapu, dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang kalian bisa lakukan untuk menunjukkan kepedulian. Dan penekanan yang ketiga adalah pengorbanan. Kita diharapkan dapat menekan rasa egois atau ingin menang sendiri. Misalnya saat belajar, kita harus bisa menahan keinginan untuk ngobrol. Pada saat di rumah ketika kita ditegur oleh papa dan mama, janganlah kita mudah marah. Dengarkan dulu apa kata papa dan mama. Anak-anak yang terkasih, selamat belajar. Gunakanlah setiap waktu dengan baik. Karena waktu tidak akan pernah terulang kembali. Dan jadilah sebagai anak-anak yang pembelajar. Setiap ada kesempatan, gunakanlah dengan baik untuk belajar. Anak-anak, selamat berjuang di tahun pelajaran 2020-2021 ini
tunjukkan prestasi kalian. Memanas yakin kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mandiri, yang bertanggung jawab. Dan jangan lupa kalian selalu takut akan Tuhan dan menjadi anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kalian. Untuk Bapak Ibu Guru, selamat melayani. Mari kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih, Tuhan memberkati.